Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun pembelajaran kali ini daring ataupun online, sistem kita di rumah masing-masing tetap jaga kesehatan, tetap jaga daya imun tubuh supaya kita masih bisa diberikan kesehatan untuk memulai pembelajaran hari ini hingga seterusnya. Oke? Baik, pada pertemuan yang kedua ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai nilai dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia dengan KD 3.2 yaitu menganalisis sebaran keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis manfaat keanekaragaman hayati, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis nilai keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti materinya, kita akan belajar mengenai nilai dan manfaat. Yang pertama kita akan bahas yaitu nilai, dan yang kedua nanti Ibu akan bahas mengenai manfaatnya ya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Oke, kita bahas poin yang pertama yaitu nilai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati bagi peningkatan kesejahteraan manusia itu sangat besar sekali ya nilai-nilainya. Nah, di sini ada beberapa nilai keanekaragaman hayati bagi manusia, di antaranya yaitu yang pertama ada nilai biologis, yang kedua ada nilai pendidikan, yang ketiga ada nilai estetika dan budaya, yang keempat ada nilai ekologi, dan yang kelima ada nilai religius. Kita akan bahas poin yang pertama yaitu nilai biologis. Apa sih Bu yang dimaksud nilai biologis itu? Nah, nilai biologis itu seperti kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, bangunan, bahan bangunan ya, dan oksigen itu hampir 100%-nya itu dari jasa keanekaragaman hayati. Misalnya saja nih manusia itu memerlukan kebutuhan makan. Nah, kebutuhan makan ini sangat bergantung pada tumbuhan dan hewan yang langsung diambil dari alam. Nah, untungnya di Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, kebutuhan biologis tersebut sudah sangat tercukupi ya. Misalnya saja kita ambil contoh dari tanaman palem, buahnya bisa kita konsumsi, batang dan daunnya bisa untuk dijadikan bahan bangunan, lalu bisa dijadikan untuk sapu lantai, kayunya bisa jadikan bahan bakar ya. Lanjut, poin yang kedua yaitu nilai pendidikan. Apa sih yang dimaksud nilai pendidikan? Yaitu di dalam tubuh makhluk hidup itu tersimpan sumber gen yang secara alami telah sesuai dengan alamnya. Oleh sebab itu, lestarinya keanekaragaman hayati merupakan syarat mutlak untuk tetap menjaga ketersediaannya plasma nutfah dan sumber gen. Nah, hal ini akan memberikan peluang untuk mengembangkan penelitian-penelitian demi pemilihan keanekaragaman hayati yang belakangan ini cenderung mengalami penyusutan. Lanjut poin yang ketiga yaitu nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati juga memberikan pemandangan alam yang indah. Kenapa sih? Karena keanekaragaman hayati ini memiliki nilai estetika, dan nilai estetika ini bisa menimbulkan nilai budaya gitu ya. Nah, tidak mengherankan jika para wisatawan mancanegara itu senang berkunjung ke wilayah Indonesia karena di wilayah kita ini banyaknya kawasan hutan, alam, sungai, pegunungan, bukit, persawahan, arung jeram, dan masih banyak lagi laut yang masih sifatnya alami atau asli. Keanekaragaman hewan juga mempunyai bentuk fisik yang bagus atau perilakunya itu yang lucu. Nah, sehingga menjadi incaran untuk dijadikan koleksi atau aksesoris oleh manusia. Misalnya keong ya, keong biasanya dijadikan untuk hiasan di dinding ataupun di lemari ya, seperti itu. Lanjut poin yang keempat yaitu nilai ekologi. Ya, berdasarkan namanya, keberadaan keanekaragaman hayati itu pada suatu daerah itu sangatlah berperan besar ya, besar sekali. Karena keanekaragaman hayati ini bisa untuk menjaga proses ekosistem,
daur zat, aliran energi, daur ulang sampah, penghijauan atau reboisasi ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, keanekaragaman hayati tersendiri itu mempunyai peran besar dalam menjaga tanah, kondisi tanah ya. Tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Lalu dalam skala luas, keanekaragaman tumbuhan itu menjadi daerah aliran sungai serta untuk stabilitas iklim ya. Contohnya tumbuhan yang biasa di aliran sungai yaitu ada eceng gondok, bunga teratai, lalu ada Azolla pinnata. Lanjut poin yang kelima yaitu nilai religius. Nah, keanekaragaman hayati juga memiliki fungsi untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya dengan keindahan yang tiada tara, yang sangat-sangat indah. Nah, Tuhan itu menciptakan kita manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan alam semesta dan seisinya, bahkan sampai hewan yang tak terlihat pun, kayak misal bakteri, virus, jamur ya, itu semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita patutnya bersyukur atas kehebatan, kedahsyatan yang Maha Esa yang sudah menciptakan alam beserta isinya. Lalu juga manusia merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi ekosistem. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biotik ekosistem. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita lanjut poin yang kedua yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Apa saja sih manfaatnya? Mari kita simak penjelasannya. Manfaat keanekaragaman hayati itu banyak sekali ya. Ada 7 manfaat. Yang pertama itu sebagai sumber pangan, yang kedua sebagai sumber obat-obatan, yang ketiga sebagai sumber kosmetik, yang keempat sebagai sumber pangan, yang kelima sebagai sumber sandang, yang keenam sebagai sumber aspek budaya, dan yang ketujuh sebagai sumber plasma nutfah. Gitu. Baik, satu persatu poinnya akan Ibu jelaskan lebih rinci. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Makanan pokok di Indonesia ini semisalnya beras ya, atau tanaman padi, atau nama ilmiahnya yaitu Oryza sativa. Nah, terdapat 400 jenis tanaman penghasil buah seperti sirsak, jeruk bali, rambutan, duku, durian, mangga, dan matoa. Bisa dibaca sendiri ya nama latinnya di situ, Ibu hanya menyebutkan nama-nama latinnya saja ya. Lalu juga terdapat 370 jenis tanaman penghasil sayuran, di antaranya yaitu ada sawi, kangkung, katuk, kacang panjang, buncis, bayam, terong, kol, lalu ada seledri, ada juga bawang pucai ya. Banyak ya jadi jenis-jenis sayurannya juga. Nah, itu bisa dijadikan sumber pangan. Lalu juga terdapat 70 tanaman yang berumbi, diantaranya yaitu kunyit ya. Lalu jahe, lengkuas, temulawak, wortel juga ada, lobak juga ada, talas ya, singkong, ubi jalar, ubi cilembu, lalu masih banyak lainnya ya. Lalu juga terdapat 55 jenis tanaman rempah-rempah ya. Di antaranya yaitu ada merica, ada cengkih, ada pala, ada bawang putih, ada ketumbar. Pokoknya bumbu-bumbu buat memasak ya, rempah-rempah berarti. Nah, lanjut yang kedua yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Apa saja ya kira-kira? Nah, Ibu kasih contoh di sini ada buah merah ya, atau Pandanus conoideus ya. Buah ini biasa digunakan sebagai obat kanker ya, atau tumor. Bisa juga untuk kolesterol tinggi dan diabetes. Lalu selanjutnya ada mengkudu atau pace ya. Dalam nama latinnya yaitu Morinda citrifolia. Nah, yakni dipercaya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu juga ada tumbuhan kina ya. Nah, tumbuhan kina ini dipercaya kulitnya mengandung alkaloid kina, yakni kulitnya mengandung alkaloid kina untuk obat malaria atau demam berdarah. Ada madu.
Madu dari lebah bisa dimanfaatkan untuk daya tahan tubuh ya. Lalu lanjut, di sini ada ular ya. Ular juga bisa dimanfaatkan di bagian daging dan lemaknya. Dipercaya dapat mengobati penyakit kulit dan gatal-gatal. Lanjut, manfaat keanekaragaman yang ketiga yaitu sebagai sumber kosmetik. Apa saja sih? Ibu di sini kasih contoh bunga mawar ya. Bunga mawar, melati, bunga cendana, bunga kenanga, bunga kuning. Itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk parfum. Lalu di sini juga adanya bengkuang, alpukat, dan beras. Nah, di sini bisa digunakan untuk lulur tradisional. Manfaatnya untuk menghaluskan kulit. Lalu lanjut, di sini ada urang-aring ya, atau mengkokan. Ada juga pandan, ada juga minyak kelapa, dan ada juga lidah buaya, biasa digunakan untuk pelumas dan penghitam rambut. Lanjut, poin yang keempat yaitu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Ibu kasih contoh di sini adanya pisang hutan atau abaka, adanya juga rami, ada kapas, ada sisal, ada kenaf, dan ada jate. Nah, semuanya itu dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi bahan pakaian ya. Lalu juga ada ular sutra. Nah, bisa juga dimanfaatkan untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Lalu juga contohnya ada lagi, yaitu kulit sapi atau kulit kambing. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket kulit ya, seperti pada gambar yang di samping paparkan di dalam PPT-nya ya. Lalu juga bisa dibuat sepatu kulit ya. Lalu juga ada burung ya, bulu burung. Bulu burung juga bisa digunakan sebagai aksesoris pakaian ataupun dekorasi. Lalu yang kelima yaitu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Kayu atau papan dimanfaatkan sebagai untuk membuat jendela rumah, pintu, tiang, alas, dan atap ya. Nah, beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan papannya yaitu ada pohon jati, ada pohon kelapa, ada pohon nangka, ada pohon meranti, ada pohon bambu, dan semua ini bisa digunakan untuk menjadi atap rumah. Ya, beberapa jenis tumbuhan palem ya yang biasa digunakan untuk membuat rumah di daerah Sumatera dan Kalimantan. Lalu lanjut, di sini ada keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Ya. Misalnya, budaya nyekar atau ziarah kubur oleh masyarakat itu biasa digunakan ya membawa bunga mawar ya, bunga mawar atau bunga kenanga, atau bisa juga bunga kantil, atau bisa juga bunga melati. Itu juga bisa digunakan untuk upacara kematian di Toraja ya, menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis ya, magis saat memandikan jenazahnya. Misalnya limau, kelapa. Lalu juga ada di sini upacara ngaben di Bali ya. Nah, menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Nah, antara lain ada bunga kenanga, melati, cempaka, pandan siri, dan cendana. Lalu juga ada tebu hitam dan kelapa gading, biasa digunakan untuk menghanyutkan abu jenazah ke sungai ya. Lalu ada juga umat Islam menggunakan hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau itu untuk dijadikan hewan kurban pada saat raya Idul Adha ya. Lalu juga ada umat Nasrani nih, biasa menggunakan pohon cemara dan pohon Natal. Nah, itu dianggap sebagai kepercayaan mereka. Lanjut, poin yang ketujuh atau yang terakhir yaitu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Nah, tubuh hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat kepada keturunannya, yaitu setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia itu mengandung plasma nutfah ya. Plasma nutfah tersendiri ini berguna untuk merakit varietas-varietas unggul pada suatu spesies
misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau misalnya juga memiliki suatu produktivitas yang tinggi. Plasma nutfah juga akan mempertahankan mutu asli dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misal aja pada padi rojo lele. Nah, padi rojo lele ini akan mewariskan sifat pulennya dan rasa enaknya, serta ubi jalar juga, dan juga ada buah duku Palembang yang akan mewariskan sifat rasa manisnya. Seperti itu. Lalu juga keanekaragaman nutfah dapat tetap terjaga melalui pelestarian dan jenis organisme. Oke anak-anak, tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah habis. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pamit undur diri. Apabila dari ibu ada kata-kata yang tidak dimengerti ataupun ada salah-salah kalimat, ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena ibu manusia biasa kadang suka hilaf gitu. Ya, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next tomorrow.